bertanya, kalian sudah belajar statistik juga di matematika wajib. Nah, sebetulnya apa bedanya dengan statistik inferensi ini ya, statistik. Nah, ada sedikit perbedaan. Jadi kalau misalkan statistik yang dipelajari di matematika wajib itu lebih ke arah bagaimana kita menampilkan data yang diperoleh dari sebuah percobaan atau dari sebuah penelitian atau dari sebuah survei gitu ya. Nah, jadi yang dicari di situ bagaimana menampilkannya, kemudian mencari kecenderungan data, berarti seperti apa, rataannya berapa, simpangan bakunya berapa, kemudian kecenderungannya lah ya, jadi mediannya berapa, kemudian Q1, Q3-nya berapa gitu ya. Nah, di matematika inferensi ini itu adalah lebih sebetulnya ke arah bagaimana kita menggunakan data yang kita peroleh tadi. Ya, bagaimana kita menggunakan itu untuk kepentingan selanjutnya. Jadi misalnya untuk untuk menarik kesimpulan dari data itu gitu ya. Kemudian juga untuk memperkirakan ya, memperkirakan. Jadi sebetulnya kalau statistik itu kan surveinya itu diambil itu tidak dari semua orang sampel ya, tidak semua populasi itu yang kita ambil, tapi hanya sampel tertentu ya. Jadi kita pilih dari populasi itu yang kita amati, kemudian ditarik kesimpulan seperti itu. Nah, sekarang dari kesimpulan yang diambil dari dari sampel itu kemudian ada metode lagi bagaimana kita mengembalikannya ke populasi. Jadi ketika dari hasil survei itu ya, dapat sampel, kemudian kita olah, kemudian nah ketika kita ingin mengatakan, oh berarti misalkan di Indonesia ini seperti ini loh gitu keadaannya gitu ya. Dari hasil mungkin kita hanya ambil sampel dari beberapa dari beberapa pulau atau semua dari beberapa penduduk lah di Indonesia. Nah, kita mengatakan itu ada metodenya. Jadi ketika kita mengatakan dari survei kita ambil sampel beberapa itu, kemudian kita ingin mengatakan sesuatu tentang populasi dari hal yang kita selidiki itu. Nah, itu ada metodenya. Nah, metode inilah yang nanti dipelajari. Tapi untuk kalian kayaknya kita nggak akan sampai ke situ ya, nggak akan sampai ke penarikan kesimpulan, kemudian memperkirakan balik ke mana? Ke populasi gitu ya, karena kalau itu waktunya lumayan banyak dan ya lumayan sedikit lebih rumit gitu. Nah, Ibu akan share screen. Oke. Ya, statistik inferensi. Nah, statistik inferensi ini kalau misalkan di statistik yang dipelajari di matematika wajib itu kita mengatakan data itu sebagai data atau datum gitu ya. Nah, di statistik inferensi ya, data atau data tersebut kita ubah menjadi sebuah variabel ya, disebutnya sebagai peubah acak atau random variable gitu. Nah,
ya. Jenis statistik inferensi tadi metode yang berhubungan dengan menganalisa sebuah data sampai pada tahap penarikan kesimpulan, ya. Tahap penarikan kesimpulan itu juga sebetulnya di tengah-tengah itu masih ada bagaimana kalian mungkin di KIR sudah dijelaskan ya bagaimana misalkan membuat hipotesis. Nah, membuat hipotesis, kemudian dari hipotesis itu kalau kalian ngambil penelitiannya yang kuantitatif ya, jadi setelah dapat ini tadi dapat H0 ya, dapat H0 kemudian H1 gitu. Nah, itu ada metode untuk menguji H0 dan H1. Karena itu ada yang bimbingan sama ibu, dia mengatakan bahwa dia kuantitatif, tapi ketika ibu lihat metodenya itu tidak kuantitatif ya, tapi kualitatif. Kenapa? Karena dia tidak sampai melakukan analisis dengan statistik seperti ini. Jadi kalau misalkan dia penelitiannya kuantitatif ya, dari H0 tadi, setelah dapat H0 ya dapat hipotesis, itu dia harus uji ya, harus uji hipotesisnya gitu. Jadi benar nggak gitu ya, benar nggak apa yang sudah dihipotesiskan, yang sudah diperkirakan oleh dia tadi gitu. Nah, kemudian juga ada metode yang lain tentang apa tuh namanya, variabel itu memang benar berpengaruh atau tidak, signifikansi ya, signifikansi. Jadi kalau kuantitatif itu tidak seperti yang biasa dilakukan di KIR SMA gitu ya, cuman sekedar menampilkan data kemudian menarik kesimpulan, seolah-olah menarik kesimpulan dari data tersebut gitu ya, tapi tanpa melalui tanpa melalui metode-metode di statistik inferensi ini. Nah, itu tidak disebut sebagai penelitian kuantitatif. Jadi kalau penelitian setelah dapat data gitu ya, kemudian kita harus lakukan perhitungan ya, kita harus lakukan dengan metode-metode ini tadi, bagaimana metode uji hipotesis, kemudian uji signifikansi dan segala macamnya untuk menarik kesimpulan seperti ini loh, misalkan kayak gitu. Itu baru dia kuantitatif gitu ya. Nah, di sini tadi Ibu katakan bahwa ini kompetensi dasarnya. Yang pertama, menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial berdasarkan fungsi peluang binomial, kemudian menyelesaikan masalah untuk keterampilannya. Nah, ini tadi Ibu jelaskan variabel acak ya. Jadi data itu biasanya disebutnya sebagai variabel acak. Nih, variabel acak itu kalau variabel itu kita tahu, variabel itu seperti kalau misalkan di fungsi-fungsi itu misalkan X, Y itu variabel. Ada variabel bebas, ada variabel terikat gitu ya. Nah, yang pasti tapi variabel ini nilainya tidak tunggal. Ya, nilainya tidak tunggal. Apalagi kalau dia variabel bebas, berarti kan nilainya bisa kita ubah-ubah. Karena itu kalau dari bahasa Indonesia variabel itu disebutnya peubah karena bisa berubah-ubah nilainya. Nah, variabel acak itu merupakan variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan. Nah, hasil percobaan di sini maksudnya juga survei itu juga mungkin survei itu juga bisa dikatakan suatu percobaan, gitu ya. Atau ya bagaimana percobaan itu lebih sebetulnya bagaimana kita mengumpulkan data, gitu ya. Bagaimana kita mengumpulkan datanya. Kemudian variabel acak yang dinyatakan dengan variabel acak itu dinyatakan dengan huruf besar. Ya, jadi X, Y, Z, M, N, dan biasanya kita harus men-state ya, menyatakan X itu apa sih gitu ya. Variabel acak untuk apa gitu. Nah, kemudian nilainya dinyatakan dengan huruf kecil, jadi X, Y, Z, M, N kalau ada ya.
Kemudian variabel acak diskrit. Nah, variabel acak sendiri itu ada dua macam. Ya, ada variabel acak diskrit yang diperoleh dengan cara menghitung atau membilang, dan nilainya biasanya berupa bilangan bulat, ya. Dan biasanya kalau diskrit itu jumlahnya tertentu. Nah, variabel acak kontinu itu diperoleh dengan cara mengukur dan nilainya merupakan bilangan real. Ya, jadi pakai koma-komaan, tapi bulat juga mungkin gitu. Dan biasanya banyaknya tuh bisa dikatakan tak berhingga, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan variabel acak diskrit itu yang paling gampang, misalkan kalian mau survei kayak tahun kemarin itu Ibu minta bikin proyek ya, cari sendiri nilai yang ini. Jadi ada yang mengumpulkan berapa pasang sepatu yang mereka bawa ke asrama kayak gitu ya. Itu kan pasti nggak pasti bulat nilainya. Kemudian ada yang lagi yang survei berapa akun medsos yang dimiliki oleh temannya gitu kan. Jadi itu juga bilangan bulat. Nah, sedangkan kontinu itu contohnya kayak nilai ulangan matematika, nilai ulangan fisika, nilai ulangan fikih gitu. Kemarin juga ada yang mengambil proyek seperti itu. Jadi ada nilai PKN, ada ya seperti itu. Tapi dia ambil variabel acaknya yang kontinu. Nah, sesuatu yang harus kalian pahami di statistik ini berarti beda variabelnya ya, beda jenis variabelnya, maka pendekatannya juga beda, rumusnya juga beda, gitu ya. Dan metodenya juga beda. Jadi misalkan sampel sampel yang kurang dari 30 data, 30 buah, itu biasanya kita pakai uji T namanya. Kalau misalkan sampel yang lebih dari 30, maka kita bisa pakai uji Z. Nah, jadi banyak sekali yang ini. Kemudian kalau variabelnya hanya satu, kita bisa pakai metode apa. Kalau variabelnya lebih dari satu, berarti kita harus pakai metode yang lain. Ya. Jadi statistik itu tidak sederhananya seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalkan guyonan dosen-dosen ibu dulu di matematika ITB itu, mereka mengatakan bahwa statistik itu bukan matematika, karena banyak yang tidak pasti di situ, gitu ya. Tapi itu cuma guyonan aja. Statistik ya matematika juga, gitu ya. Nah, kemudian variabel acak kontinu tadi itu ya, tadi misalkan nilai, kemudian ini. Nah, Ibu mau cerita sedikit. Jadi kalau misalkan nanti kalian kuliah ya, kalian sudah kuliah, itu perhatikan banget ketika hari pertama kuliah itu kan biasanya dosen menyampaikan bagaimana cara penilaian, ya, bagaimana cara penilaian, ya. Ibu terus terang dulunya naif sekali ya, jadi menganggap bahwa semua perguruan tinggi itu cara penilaiannya sama. Nah, kalau misalkan karena Ibu dua-duanya kuliahnya di ITB semua, jadi kalau di ITB itu penilaian itu sama seperti kayak kita sekarang. Jadi kalau misalkan nilainya sekian, maka dia dapat A. Jadi misalkan kalau di ITB itu, kalau Ibu nggak salah, dari 85 sampai 100 itu A. Ya, kemudian dari berapa gitu ya, sampai sampai 84,9 itu berarti B gitu, dan seterusnya. Tapi ada beberapa juga dosen di matematika itu yang kayak Ibu pakai aljabar abstrak. Ya udah aljabar abstrak lagi. Itu dia mensyaratkan, jadi kalau
kalau A itu hanya bisa diperoleh kalau nilainya lebih dari 85 dan dia biasanya ngasih soal itu cuma 7. Ibu nggak tahu dosen itu suka sekali dengan angka 7. Dia ngasih soal itu cuma 7. Jadi kalau dapat A itu minimal ada 3 soal yang sempurna nilainya. Nggak ada salah sedikit pun. Tapi kalau misalkan nilainya 90, tapi nggak ada kurang dari cuma 2 misalkan yang nilainya sempurna, maka nggak akan dapat A, tapi dapat B. Gitu ya. Nah, biasanya hal-hal seperti itu disampaikan di awal kuliah. Kemudian ternyata teman ibu yang waktu S2 itu, karena S2-nya kan memang dikhususkan untuk guru ya. Jadi kita berasal dari S1-nya itu berasal dari ini yang berbeda, dari perguruan tinggi yang berbeda. Jadi ketika ketemu dengan satu mata kuliah yang susah banget, ya, susah banget, mereka tetap tenang gitu ya. Kenapa tenang? Tenang aja Bu Rita, kan penilaiannya pakai itu gitu, pakai apa tuh namanya, kurva normal. Karena ternyata mereka waktu S1 penilaian itu selalu pakai kurva normal. Gitu. Emang kalau kurva normal kenapa? Ya kan pokoknya sekian persen dapat A, sekian persen dapat B, sekian persen dapat C gitu. Dan itu tidak terpengaruh dengan nilai kita berapa. Terus kata ibu, ini ITB loh, bukan ini. Kalau ITB itu nggak ada yang kayak gitu, kata ibu gitu. Akhirnya saya pernah mengalami peserta kuliah itu 100 orang, yang lulus cuma 6 orang. Ya, 6 apa 7 orang waktu itu. Satu orang dapat A, 1 orang dapat B, dan 5 orang dapat C. Selainnya tuh D dan E. Cuma 100 orang lebih ininya. Waktu itu ibu angkatan 90, yang ikut kuliah itu masih ada yang angkatan 82, berarti 8 tahun di atas ibu. Dan ITB nggak peduli itu, gitu. Cuman 6 orang yang lulus pun ya nggak masalah, gitu ya. Nah, masa sih katanya. Iya kata ibu. Dan terbukti waktu pas ujian pertama itu shock juga mereka gitu ya, karena memang ujian pertama mata aljabar abstrak ya, aljabar abstrak itu paling susah kayaknya. Itu nggak ada yang dapat nilai B, itu nggak ada, paling tinggi itu cuma C. Gitu, selainnya D dan E gitu. Kaget mereka, kok gini sih berita? Ya seperti ini gitu. Ya seperti itu gitu. Jadi nah, cuma ada kelemahannya kalau pakai kurva normal. Berarti kalau kalian punya niat untuk melanjutkan kuliah dengan beasiswa, biasanya beasiswa yang bagus itu kan nilainya juga harus bagus ya. Mereka mensyaratkan nilai itu minimal berapa gitu. Minimal misalkan IP-nya 3,5. Ya. IP-nya 3,5 minimal untuk bisa daftar misalkan kayak gitu. Nah, kalau kalian nanti kuliah dan ternyata di universitas yang penilaiannya menerapkan kurva normal, maka kalian harus berada di sekian persen di atas dibandingkan teman-teman kalian untuk mendapatkan nilai A. Ya, mau susah mau gampang gitu ya, seperti itu gitu. Jadi teman ibu itu cerita ketika ada waktu S1 itu, ketika ada mata kuliah yang gampang banget, itu nilai A itu hanya diperoleh oleh yang nilainya 100 dan 99. Dia yang nilai 98 itu masih dapat B gitu ya. Nah, itu kelemahan seperti itu. Karena itu nanti itu tadi ketika kuliah, nanti setelah kuliah kalian perhatikan banget di hari pertama kuliah itu jangan sampai bolos. Ya, karena dosen akan menjelaskan cara penilaiannya dia itu pada hari pertama. Jadi kalau misalkan dikatakan,
nilai A untuk nilai sekian sampai sekian, nilai B, berarti kalian hanya berlomba dengan diri kalian sendiri bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai itu kalau kalian mengharapkan nilai A, gitu ya. Tapi kalau misalkan dikatakan apa tuh namanya, pakai kurva normal gitu ya, kurva normal berarti cuma sekian persen dapat A, sekian persen dapat B, sekian persen dapat C gitu ya. Nah, kalian berarti harus siap bertarung bukan hanya dengan diri kalian sendiri tapi juga dengan teman kalian. Kalian harus jadi yang terbaik di angkatan itu paling tidak gitu. Untuk bisa mendapatkan nilai A. Ya. Jadi nanti seperti itu. Nah, bagaimana caranya tadi kurva normal itu apa? Itu ada di variabel acak kontinu. Nanti kita akan bahas itu ketika membahas variabel acak kontinu ini. Ya. Nah, untuk kesempatan ini kita hanya akan membahas variabel acak diskrit. Ya. Variabel acak diskrit itu seperti apa sih? Gitu. Nah, variabel acak diskrit ini contohnya ya pada pelemparan sebuah dadu, variabel acak X itu didefinisikan sebagai mata dadu yang berada di atas. Jadi ketika dilempar, mata dadu yang berada di atas itu berapa? Maka nilai-nilainya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu nilai dari variabel acak X. Ya, nilai dari variabel acak X. Kemudian, misalkan contoh yang kedua, pada pelemparan 3 buah uang logam, ya. Nah, variabel acak X itu adalah banyaknya angka yang keluar. Ya, jadi ini tadi mendefinisikan di awal tadi mendefinisikan variabel acak. Jadi di sini variabel acak X itu merupakan banyaknya angka yang keluar. Nah, maka nilai-nilai X itu adalah 0, kemungkinannya tidak keluar sama sekali. 1 ya, berarti keluar 1, 2-nya gambar, 2 ya, berarti ada 2 angka yang keluar, yang satunya lagi gambar ya, uang logamnya. Kemudian yang 3 ini berarti 3-3-nya angka yang keluar. Ya, 3-3-nya angka yang keluar. Nah, itu variabel acak tadi. Gitu ya, variabel acak X pada percobaan pelemparan 3 buah uang logam. Ya. Nah, ini contoh. Jadi seperti apa? Permainan apa ini ya? Roulette kayak ya. Nggak tahu juga Ibu. Jadi kayak seperti ada lingkaran, kita bagi jadi beberapa sektor ya. Di sini ada 1, 2, 3, ya masing-masing juga sama 1, 2, 3 yang di sebelah kanan. Nah, yang di sebelah variabel acak X itu adalah nomor, jadi sektor yang ada nomornya yang ditunjuk ketika jarum berhenti. Jadi jarum ini diputar, nanti dia akan berhenti pada angka berapa, gitu ya. Nah, peluang variabelnya, jadi peluang dari variabel acak, peluang dari variabel acak X tadi, ya. Nah, pada lingkaran yang pertama tadi yang sebelah kiri, yang di sebelah kiri, berarti yang ini, ya. Kita lihat yang angka 1 itu setengah lingkaran. Angka 2 dan 3 itu 1/4 lingkaran. Ya, karena itu peluangnya, ya, jadi PX sama dengan X ini nilainya X tadi X kecil. Jadi untuk 1 itu peluangnya setengah, untuk 2 itu peluangnya 1/4, dan 3 itu peluangnya juga 1/4, sehingga totalnya 1. Jadi total peluang itu selalu 1 ya. Kalau lebih dari 1 berarti salah. Kemudian, pada lingkaran yang di sebelah kanan, ini, ya kita anggap besarnya sektor sama. Ibu enggak ini sih itu benar 120 derajat atau tidak. Ya, tapi anggap sama aja lah. Nah, berarti pada lingkaran kedua itu peluangnya itu sama ya, jadi 1/3, 1/3, 1/3.
totalnya 1. Nah, ini peluang tadi variabel acak X ya, peluang dari variabel acak X. Oke. Nah, kemudian ini peluang, distribusi peluang, nah, dan fungsi peluang. Jadi pada pelemparan 3 buah uang logam X menunjukkan banyaknya angka yang keluar, makanya maka nilai-nilai X itu adalah tadi 0, 1, 2, 3. Nah, distribusi peluang variabel X ya, distribusi peluang variabel X. Nah, sebetulnya cara mencari peluangnya kalian sudah belajar di matematika wajib kan ya? Ya, peluang dari munculnya satu, jadi dari pelemparan 3 uang logam munculnya 1 angka atau 1 gambar. Peluangnya kan ada 3/8 ya. Sedangkan yang tidak yang ini 0 ini berarti peluang ketiganya muncul gambar. Ketiganya muncul gambar. Itu peluangnya ada 1/8. Kemudian muncul angka 1 buah muncul 1 gitu ya, 1 koin muncul angka, sedangkan 2 koin yang lain muncul gambar. Nah, peluangnya ada 3/8 ya. Kemudian yang 2 juga 3/8, kemudian yang 3 1/8. Totalnya juga 1. Ya, total peluangnya 1. Nah, ini kalau diminta dia ditampilkan dalam bentuk distribusi peluang. Tapi kalau diminta ditampilkan dalam fungsi peluang itu bentuknya seperti ini. Jadi fx-nya, fungsi peluangnya, fx-nya itu nilainya sama dengan 1/8. Kalau x-nya 0 dan 3, ya, fx ini jadi fungsi peluang ini ya, peluang peubah acak ini 3/8 ya, jika x-nya itu 1 dan 2 dan nilainya 0 atau tidak mungkin untuk kalau x-nya x yang lain. Ya. Nah, ini cara menentukan atau cara menampilkan dari distribusi peluangnya. Ya. Nah, kemudian di sini ada nilai ekspektasi dan simpangan baku. Jadi nilai ekspektasi itu sebenarnya kalau misalkan di statistik yang kalian pelajari sebelumnya itu sama aja dengan rataan. Ya, tapi yang kita ini di sini rataan peluangnya. Ya, rataan peluangnya. Jadi nilai ekspektasinya ini E ya. EX jadi mu ini min atau rataan. Jadi ingat ya, mu ini rataan. Ya, biasanya juga dinotasikan sebagai EX ya. Itu adalah jumlah dari X dikalikan dengan peluangnya. Jadi nilai apa? Nilai peubah acaknya dikalikan dengan peluangnya. Ya, kemudian dijumlahkan semua. Kemudian varians ya. Varians ini didefinisikan seperti ini. Jadi notasinya sigma kuadrat atau bisa juga dituliskan sebagai E dari X dikurangi mu dikuadratkan. Jadi ini jumlah dari X dikurangi mu dikuadratkan dikalikan dengan fungsi peluangnya, dengan peluangnya. Kemudian simpangan baku itu adalah akar dari mu kuadrat. Nah, ini semua min ataupun varians dari sampel. Ya, min atau simpangan baku dari sampel ya. Nah, nilai-nilai ini sebetulnya nanti kita perlukan ketika kita mau uji hipotesis ya, ketika kita mau uji hipotesis atau memperkirakan itu tadi mengembalikan ke ke populasi ya,
mengembalikannya ke populasi. Jadi kita memerlukan nilai-nilai ini, gitu ya. Bagaimana ininya perhitungannya? Kayaknya sayangnya tidak kita pelajari di saat ini ya. Nah, berarti nggak perlu dihafal Bu yang rumus barisan. Kalau sampai kalau ini kayaknya perlu kalian hafal yang sampai sini, ya. Tapi nanti penggunaannya nggak sampai ke penggunaan kita, sayangnya ya. Kalau tahun kemarin masih sampai ke penggunaan, tapi tahun ini kayaknya enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ada ininya sih, ada apa namanya? Ada plus minus. Nah, ini contohnya tadi. Jadi pada pelemparan 3 buah uang logam tadi, ya, yang apa? Nilai X tadi 0, 1, 2, 3, maka tentukan rataan dan simpangan bakunya. Nah, cara menghitungnya tadi mu itu berarti kan tadi ini yang pertama 0 ya. 0 kita kalikan dengan peluangnya 1/8, kemudian ubah acak yang tadi 1 dikalikan dengan 3/8 ininya peluangnya, kemudian 2 kali 3/8, kemudian 3 kali 3 kali 1/8 gitu ya, kita dapatkan jumlahnya 12,8 sama dengan 1,5. Berarti rata-rata ya, rata-rata munculnya munculnya angka ketika kita melempar uang logam itu adalah 1,5. Nah, ini yang bisa kita baca berarti sebetulnya yang paling mungkin untuk muncul ya, yang paling mungkin untuk muncul itu adalah bila 1 atau 2 ya, 1 atau 2 angka yang muncul ketika kita melemparkan 3 uang logam dibandingkan misalkan muncul ketiganya angka atau muncul ketiganya gambar. Nah, seperti itulah yang bisa kita baca gitu ya. Nah, kemudian simpangan bakunya tadi jadi 0 dikurangi rataannya, dikuadratkan kalikan 1/8, kemudian 1 dikurangi 1,5, dikuadratkan kalikan 3/8, 2 dikurangi 1,5, dikuadratkan kalikan 3/8, kemudian 3 dikurangi 1,5, dikuadratkan kalikan 1/8. Kita jumlahkan semua, maka kita dapatkan 3/4 nilainya. Ini nilai varians, ya, nilai ragam. Nah, simpangan bakunya tinggal kita akarkan. Kita peroleh nilainya 0,5 / 3. Ya. Nah, itu tadi cara mencari mu, ya, mu dan sigmanya ya, mu dan sigmanya. Jadi rataan atau ekspektasi. Jadi kalau di matematika, bukan matematika, di statistik inferensi ini biasa disebut dengan ekspektasi, ya. Nah, kenapa Ibu perlu menjelaskan ini? Karena kayaknya tahun kemarin ya ada yang bawa soal itu kalau mau ke Jepang itu eju ya, soal eju itu salah satu soalnya itu ya seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian mau ke luar negeri, biasanya kalau ada tes apa namanya, tes statistik itu bukan statistik yang di matematika wajib yang diteskan, tapi yang seperti ini yang di matematika inferensi. Jadi paling tidak ini sudah itulah ya, sudah apa tuh namanya, sudah kalian pelajari lah ini ya. Udah Ibu kasih bekalnya sedikit walaupun nggak sampai, tapi seingat Ibu juga biasanya tesnya juga nggak sampai ke uji hipotesis dan ini sih. Ya. Nah, kemudian sama seperti rataan di statistik, Ibu tuh lupa istilahnya ya, kalau di matematika yang di matematika wajib itu statistik apa namanya ya. Nah, itu
kalau semua data misalkan dikalikan dengan 2, kemudian ditambah atau dikurangi 5 misalkan, atau dikurangi 3 misalkan, maka nilai rataan nilai rataan dan simpangan bakunya juga berubah kan ya. Nah, sama. Jadi kalau misalkan yang seperti ini, jadi kalau misalkan ditanyakan berapa ekspektasi barunya, new expectation-nya berapa misalkan gitu ya. Nah, itu juga sama. Berarti dari ekspektasi yang sudah kalian dapatkan di awal gitu, tinggal dikalikan ya, dikalikan dengan 2, dikurangi dengan 5. Sedangkan kalau simpangan baku itu kan dia hanya dipengaruhi oleh perkalian, tapi penjumlahan itu tidak mempengaruhi. Jadi simpangan bakunya pun hanya dikalikan dengan 2. Ya, yang lupa Ibu tulis di sini. Ya, nanti ditambahkan aja ya. Jadi kalau misalkan itu sama, jadi seperti di statistik yang dipelajari di matematika wajib itu. Jadi kalau misalkan ada perubahan data, jadi data semuanya dikalikan dengan A, kemudian ditambah B, maka mu-nya itu juga mu barunya itu sama dengan mu lama dikalikan A ditambah B. Tapi sigmanya berarti hanya dikalikan dengan A. Ya. Nah, soalnya kayaknya waktu itu ada soal kayak gitu di tes EJU itu. Oke. Nah, untuk tadi Ibu katakan untuk apa tuh namanya? Variabel acak yang berbeda, itu metode penelitian berikutnya itu juga berbeda. Jadi metode apa? Bukan penelitian sih, metode ya penarikan kesimpulan ataupun ini itu juga berbeda. Nah, ini distribusi binomial ini hanya khusus untuk distribusi hanya untuk peluang acak diskrit. Ya, dia tidak berlaku untuk peluang acak untuk variabel acak kontinu. Dan ini merupakan sesuatu yang istimewa. Ya, sesuatu yang istimewa. Karena itu dia mempunyai persyaratan tertentu. Nah, untuk peluang, jadi kalau misalkan dia tidak memenuhi syarat ini, maka percobaannya itu tidak bisa disebut dengan percobaan binomial, maka metode distribusi binomial pun tidak bisa diterapkan. Tapi masih banyak ya. Jadi untuk peluang acak diskrit ini distribusinya bisa binomial, ada distribusi Poisson, ada distribusi yang lain lagi gitu ya. Nah, itu benar-benar bergantung dari sifat percobaannya dan berapa banyak variabel yang dibahas ketika itu atau yang diambil ketika itu. Ya. Nah, di sini variabel acak binomial, ya, variabel acak binomial adalah variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh percobaan binomial. Nah, percobaan binomial itu syaratnya apa? Yang pertama, percobaan dilakukan berulang-ulang. Jadi bukan hanya satu kali jadi gitu ya percobaannya, tapi dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian percobaan itu bersifat saling bebas atau dengan pengembalian. Ya, saling bebas artinya percobaan yang pertama itu tidak dipengaruhi oleh percobaan yang kedua. Ya. Dan atau misalkan di sini dikatakan dengan pengembalian. Dengan pengembalian seperti apa? Jadi contohnya gini. Kalau kita mau meneliti, misalkan mau meneliti, jadi dari apa tuh namanya? Misalkan ada satu kantong ya, satu kantong yang isinya ada kelereng hijau, merah, putih, misalkan kayak gitu.
Nah, kita mau meneliti berapa peluang misalkan terambilnya kelereng warna merah misalkan. Nah, kita ambil kelerengnya, kemudian kita catat merah atau bukan gitu ya. Merah atau bukan, kemudian nah kelereng yang kita ambil pertama itu harus dikembalikan lagi. Ya, harus dikembalikan lagi. Jadi itu dengan pengembalian. Kenapa kalau tidak dikembalikan, maka percobaan yang kedua itu sifatnya tidak lagi saling bebas, ya, tapi sudah dipengaruhi oleh percobaan yang pertama, pengambilan pertama tadi, gitu. Jadi dia tidak memenuhi syarat itu. Kemudian setiap percobaan memilih 2 kejadian, jadi hanya memiliki 2 kemungkinan keluaran, ya. Hanya memiliki 2 kemungkinan keluaran, yaitu kejadian yang diharapkan disebut dengan sukses dan kejadian yang tidak diharapkan disebut gagal. Jadi tadi contohnya ketika ada 3 warna kelereng ya di dalam kantong. Jadi misalkan ada tadi merah, hijau dan putih ya. Jadi kita tadi variabel acak X kita definisikan sebagai terambilnya kelereng warna merah gitu ya. Ya kelereng warna merah ada sekian, kelereng warna hijau ada sekian, kelereng warna putih ada sekian. Jadi ketika kita ngambil pertama itu ya, kita ambil misalkan kelereng warna merah, berarti itu sukses. Tapi kalau misalkan yang terambil itu hijau atau putih, maka itu gagal. Ya, paham ya? Karena tadi variabel acak X-nya itu adalah kita ngambil kelereng warna merah. Jadi ketika kita terambil kelereng warna merah, kita ambil kelereng warna merah, itu disebut dengan sukses. Kalau bukan warna merah, berarti itu gagal. Ya. Nah, kemudian syarat keempat, peluang setiap kejadiannya tetap dalam setiap percobaan. Ya, itu tadi, karena itu dia harus dikembalikan. Ya, harus dikembalikan lagi. Karena kalau misalkan tidak dikembalikan ke kantong, tadi kelereng yang sudah ambil, maka peluang berikutnya, peluang kejadiannya akan berbeda dari yang pertama. Gitu. Padahal syaratnya dia harus sama. Jadi kadang-kadang kalau sudah sampai di soal cerita, ini yang agak ini ya, kalian harus bisa menentukan apakah percobaan itu merupakan percobaan binomial atau bukan. Jadi kalau dia percobaan binomial kita bisa gunakan gunakan metode distribusi binomial ini. Kalau bukan binomial berarti tidak bisa. Gitu ya. Nah, kemudian distribusi peluang binomial ya. Distribusi peluang binomial ini didefinisikan sebagai ini. Jadi fx ya, fungsi peluangnya itu adalah binomial x n diambil p. Jadi ini ya. Jadi b ini perubahan acaknya itu x ya. N ini banyaknya banyaknya percobaan. Kemudian p ini tadi kejadian suksesnya gitu ya, kejadian suksesnya. Jadi nilainya adalah kombinasi dari N diambil P, peluang P-nya. Jadi peluang P ini peluang sukses. Peluang suksesnya dipangkatkan dengan X, kemudian peluang gagalnya dikalikan dengan peluang gagal yang pangkatnya N dikurangi X. Jadi contohnya gini. Kita ulangan matematika misalkan ya. Kita ulangan matematika itu ada 15 soal misalkan. Ada 15 soal. Ya. Nah, masing-masing soal 15 soal PG misalkan. Berarti kan masing-masing soal itu ada ada satu jawaban yang benar dan 4 jawaban yang salah. Karena itu peluang suksesnya, jadi kalau dia memilih jawaban yang benar itu adalah 20% atau 1/5.
ya, peluang suksesnya 1/5, kemudian peluang gagalnya, ya, peluang gagalnya itu 4/5. Ya, nah di sini jadi kalau misalkan kita tebak-tebakan, nggak usah dibaca soalnya, kamu tuliskan aja jawabannya apa, gitu ya, jawabannya apa, maka peluang, ya, peluang bahwa misalkan kamu benar 3 soal ya, jadi tanpa baca, tanpa menghitung. Karena kalau udah baca dan menghitung gitu, itu berarti peluangnya sudah berubah, ya, sudah berubah. Jadi kalau misalkan kamu menguasai materi itu, maka peluang suksesnya itu akan lebih besar daripada 1/5. Ya, maka peluang gagalnya akan kurang dari 4/5. Tapi kalau kamu nggak paham sama sekali, gitu ya, nggak paham sama sekali, maka ya peluang suksesnya itu 1/5 dan peluang gagalnya murni 4/5, gitu ya. Nah, jadi ini percobaannya benar-benar soal nggak dilihat kamu ini, jadi memang supaya dia pas, gitu ya. Peluang sukses dan gagalnya seperti itu. Nah, dengan cara mengerjakan seperti itu, misalkan berapa peluang kamu benar 3 soal. Ya, berapa peluang kamu benar 3 soal. Maka peluangnya itu adalah kombinasi 15 diambil 3. Ya. Jadi seolah-olah kita memilih dari 15 soal itu 3 yang mau benar yang mana. Gitu ya. Kemudian berarti 1/5, jadi peluang yang benar 1/5 dikalikan dipangkatkan dengan 3, kemudian 4/5 dipangkatkan dengan 12, ya, dikalikan dengan 4/5 dipangkatkan 12. Jadi cara mikirnya gimana sih Bu gitu. Jadi misalkan kita urut soal dari soal 1 sampai 15. Nah, 1 sampai 15. Misalkan soal pertama salah, maka peluangnya adalah 4/5. Soal kedua itu benar, maka peluangnya 1/5. Soal ketiga misalkan sampai soal ke-10 ya, itu salah. Jadi misalkan itu peluangnya 4/5. Jadi 4/5 kali 4/5 kali 4/5 sampai 7 kali dan begitu seterusnya. Jadi ini makna dari rumus ini. Ya, makna dari rumus ini. Nah, kalau yang fungsi distribusi binomial kumulatif ini, jadi kalau misalkan misalkan ada beberapa kejadian atau misalkan soalnya itu berapa peluang bahwa kamu benar lebih dari 5 misalkan. Berarti itu harus kamu jumlahkan peluang benar 5, peluang benar 6, peluang benar 7, peluang benar 8 sampai peluang benar 15. Jadi dijumlahkan semua. Ya, maksudnya seperti itu. Nah, mungkin Ibu kasih contoh soal dulu ya. Ibu kasih contoh soal dulu. Bu, saya masih nggak ngerti yang atas, Bu. Yang atas yang mana? Yang distribusi binomialnya, fungsinya. Nah, itu tadi gimana, Bu? Maaf, tadi saya nggak ini. Oke. Jadi, gini. Jadi maksudnya, itu tadi ya, jadi kita akan menjaga setiap jadi ada misalkan kita ngerjain soal fisika atau soal biologi misalkan. Soal biologi ada 10 soal. Ada 10 soal, ya. Nah, untuk menjaga bahwa setiap soal itu kita kerjakan peluangnya sama ya. Berarti kita nggak usah baca soalnya langsung pilih jawabannya. Ya. Nah, jadi kalau dulu
alumni cerita itu kadang-kadang mereka sampai ketawa itu, kita kalau ulangan bahasa Arab kayak gitu Bu, kita udah siapin ini siapin jawaban dari asrama itu udah kita isi Bu gitu. Nanti tinggal dilihat soalnya berapa. Oh ternyata kalau kelebihan ya udah kita hapus gitu. Kalau kurang ya kita tambahin lagi Bu gitu. Jadi soalnya nggak dibaca kata Ibu. Nggak dibaca. Nah pada saat seperti ini maka peluang jawaban benar dan jawaban salah itu sama untuk setiap soal. Ya, bahwa peluang jawaban benar itu 1/5 dan peluang jawaban salah itu 4/5. Gitu. Tapi kalau misalkan kamu udah baca soalnya dan kamu paham, maka peluang suksesnya, jadi peluang benarnya pasti lebih dari 1/5 kan? Dan peluang salahnya kurang dari 4/5. Nah, kalau udah seperti itu bukan lagi peluang binomial namanya. Karena sudah berbeda. Jadi untuk setiap soal itu sudah berbeda peluang sukses dan ininya. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi ketika kamu itu tadi tutup mata soalnya seperti apa nggak kamu baca, nah itu peluangnya tetap sama semua soal itu, ya. Dari soal 1 sampai 10 itu sama. Jadi peluang suksesnya itu 1/5 dan peluang gagalnya itu 4/5. Nah, jadi setelah kejadian sudah di set seperti itu gitu, ada pertanyaan gitu. Setelah selesai kamu kali ada pertanyaan, berapa ya peluang saya benar hanya 3 misalkan. Atau berapa ya peluang saya benar 7 gitu ya. Peluang saya benar 7. Nah, itu berapa besar peluang kamu benar 7 dari ulangan tadi itu adalah kombinasi yang mana saja yang benar. Ada itu ya, ada kombinasi 10 diambil 7 gitu kan cara memilihnya. Ya, benar nggak? Iya, Bu. Nah, misalnya yang benar itu biar gampang lah ya. Yang benar itu nomor 1 sampai 7. Nomor 8, 9, 10-nya salah. Kan? 8, 9, 10-nya salah. Karena itu soal nomor 1 itu kemungkinannya karena tadi benar, kita tetapkan benar, berarti 1/4 peluangnya kan? 1/5, maaf, 1/5. Ya kan? Soal nomor 2 juga peluangnya 1/5. Ya kan? Soal nomor 3 juga peluangnya 1/5. Sampai soal nomor 7 juga peluangnya 1/5. Nah, soal nomor 8 itu peluangnya 4/5. Ya kan? Yang 9 juga 4/5, yang 10 juga 4/5 peluangnya. Ya. Nah, karena ini kejadiannya kamu kan pasti mengerjakannya soal nomor 1, kemudian dikerjakan soal nomor 2, kemudian nomor 3 gitu ya. Nah, berarti itu kan suatu kejadian yang berurutan. Ya, satu kejadian yang berurutan. Karena itu dia dikalikan. Ya, mungkin kalian ingat ada aturan apa sih istilahnya? Ya, aturan perkalian dan aturan penjumlahan kan? Nah, karena dia berurutan, berarti kita pakai aturan perkalian. Ya, jadi 1/4 kali 1/5 kali 1/5 kali 1/5 sampai 7 kali dikalikan dengan 4/5 kali 4/5 kali 4/5. Ya, jadi dia kombinasi 10 diambil 7 dikalikan dengan 1/5 pangkat 7 dikalikan dengan 4/5 pangkat 3. Ya. Nah, seperti itu. Gimana? Bisa difahami? Oh iya. Bisa. Ya. Oke, bisa. Ini ada yang ditanya. Ini maaf Bu, mau tanya itu CNX atau CNP itu apa Bu? Kan udah ada peluangnya. Nah, CNP ini tadi maksudnya kombinasi tadi ya. Kombinasi N ini berarti banyaknya soal tadi.
banyaknya kejadian. Ya, banyaknya kejadian. Jadi 10 misalkan tadi atau 15 kalau soalnya 15 gitu. P ini berarti suksesnya maunya ada berapa? Suksesnya mau ada berapa? Tadi Ibu contohkan kalau misalkan yang benar 7, berarti suksesnya 7. Gitu. Nah, itu dia kombinasi 10 diambil 7. Ya. Alvar, paham ya? Seperti itu. Oke. Nah, sebentar Ibu ambilkan contoh soal yang lain. Bu, ini ulangannya kapan, Bu? Ulangannya pada pertemuan keempat. Alhamdulillah, kenapa? Nggak banyak materinya ya. Nggak banyak jadi materinya. Cuman kita ambil 3 pertemuan. Tapi ini dianggap pertemuan pertama loh ya. Alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah lagi. Iya lah, Bu. Ya, ini dianggap pertemuan pertama. Jadi nanti 2 kali pertemuan lagi, setelah itu kita ulang. Pertemuan yang depan Ibu akan bahas akan bahas perubahan acak yang kontinu. Setelah itu mungkin latihan soal ya. Yang ketiganya, kemudian yang keempatnya kita latihan soal dan KMTT yang pasti. Ibu tidak lakukan proyek di tahun ini. Biasanya Ibu kalau ngajar ini selalu ininya proyek. Alhamdulillah. Tapi kalau proyek itu perlu waktu yang agak banyak, karena itu yang ini kita yang KMTT biasa aja berarti. Oke. Sebentar Ibu ketikkan dulu contoh soalnya. Oke, udah muncul belum screen yang ada? Yang Word ya? Oke, ini katanya soal OSK 2012. Ya. Suatu kumpulan soal terdiri atas 10 soal BS dan 5 soal pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban. Ya. Seorang siswa menjawab semua soal dengan menebak jawaban secara acak.
Tentukan peluang dia menjawab dengan benar hanya 2 soal. Nah, yang di sini seorang siswa menjawab semua soal dengan menebak jawaban secara acak, itu kunci bahwa kejadian ini merupakan kejadian binomial. Ya, ini merupakan kejadian binomial. Karena kalau misalkan tidak dikatakan seperti ini, maka dia kejadiannya bukan kejadian binomial. Ya, karena Ibu katakan tadi kalau dia tadi sempat baca, kemudian dia sudah belajar itu, maka peluang menjawab benar itu tidak lagi kalau ini ada 4 pilihan, jadi tidak lagi 1/4 gitu ya, tapi sudah lebih besar dari itu. Dan untuk setiap soal maka peluangnya akan berbeda pasti, karena itu bergantung dari pemahaman kalian terhadap materi tersebut gitu ya. Jadi kalau sehari-hari ketika kalian menjawab soal itu bukan kejadian binomial. Bukan kejadian binomial. Ya, kejadian binomial kalau kalian tutup mata atau sama sekali belum pernah belajar materi itu gitu ya, sama sekali tidak tahu materi itu, kalian disuruh menjawab. Nah, pada saat itu kejadiannya adalah kejadian binomial. Atau misalkan seperti ini ya, dia nggak lihat soalnya, jawab aja secara acak gitu ya. Nah, itu kejadian binomial. Karena itu tadi sekali lagi kalian harus bisa membedakan suatu kejadian atau suatu percobaan itu dia binomial atau bukan. Ya, kalau bukan binomial berarti kamu tidak bisa menggunakan metode ini. Nah, tentukan tadi peluang dia menjawab dengan benar hanya 2 soal. Ya. Nah, untuk dia bisa menjawab 2 soal karena di sini ada 2 jenis soal, maka kemungkinannya adalah, oke, kita ini dulu ya. Jadi kita definisikan X itu menjawab benar pada soal BS. Ya. Kemudian variabel acak Y, dari sini jadi ada variabel acaknya ada 2 ya. Variabel acak Y itu menjawab benar pada soal PG. Ya. Nah, kemungkinan pertama itu adalah dia menjawab benar dua-duanya di soal BS. Ya. Ya, dia menjawab benar di BS. Maka kita sebutkan X ini sama dengan 2. Ya. Diiriskan dengan peluang Y 0. Ya. Artinya di sini dia menjawab dua soal yang benar itu di BS. Kemudian kemungkinan yang kedua, dia menjawab benar itu 1 di BS, 1 di PG. Ya. Dan kemungkinan ketiga, dia menjawab benar itu di PG dua-duanya. Ya. Oke. Nah, untuk kemungkinan yang pertama, ya, berarti peluangnya itu adalah kombinasi notasi lainnya bisa dituliskan seperti ini. Ya. Ini ada 10 soal BS. Diambil 2 yang benar. Ya. Kita kalikan dengan
berarti setengah ya. Iya. Kita kalikan dengan setengah peluangnya. Pangkat 2. Ya kan? Nah, peluang salahnya itu juga setengah kan ya? Nah, kita pangkatkan dengan 8. 9. 8. 8. Ya. Kemudian dikalikan. Karena tadi berurutan kan. Jadi setelah menyelesaikan soal BS, dia akan menyelesaikan soal PG. Ya, soal PG berarti oke. Soal PG-nya berarti 15. Ya. Diambil 0, nggak ada soal yang ini kan, yang PG yang benar. Peluang benarnya itu adalah 1/4, berarti kita pangkatkan 0, ya, dikalikan dengan 3/4. 3/4 pangkat 15. Ya. Oh, kayaknya seharusnya huruf besar. Ya. Nah, ini peluangnya. Ya. Ini peluang dari kejadian pertama atau kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua, ya, kemungkinan yang kedua berarti 1-1 kan ya? Ini 1, berarti ini juga 1, ini jadi 9, kemudian ini jadi 1, di sini 1, sini 14. Nah, ya. Kemudian kejadian yang ketiga, ya, berarti di sini 0, di sini 0, di sini 10, di sini jadi 2, di sini 2, di sini jadi 13. 13. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian karena kejadian ini dan kejadian ini saling lepas, saya lepas atau saling bebas? Bebas ya. Ya, artinya ketiga kejadian ini itu tidak akan terjadi pada saat yang bersamaan. Ya, tidak akan terjadi pada saat yang bersamaan. Ya, jadi kalau kejadiannya ada di yang pertama, maka tidak mungkin terjadi yang kedua dan ketiga. Ya, karena itu semuanya dijumlah. Jadi P di sini ditambah P di sini ditambah P di sini. Nah, itulah peluang dia menjawab benar hanya 2 soal. Ya, ini sengaja Ibu, karena Ibu lagi di kamar isolasinya nggak ada kalkulator dan segala macam, jadi ya Ibu tinggalkan sampai di sini gitu. Jadi tapi ini nanti dijumlahkan ya, hasil berapa peluangnya tadi, maka ini dijumlahkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bu, berarti rumus yang tadi kayaknya ada salah tulis deh, Bu. Yang mana, Nak? Yang sebelumnya, yang di slide yang saya tanya tadi. Slide yang kamu tanya. Sebentar. Ini di-save dulu. Sebentar.
Oke. Nah, yang mana yang salah? Itu kayaknya P yang dalam kurung harusnya X bukan sih, Bu? Yang di C. Ini. Iya. Oh. Enggak. Enggak. Jadi N-nya di P-nya maksudnya tadi apa gimana? Iya, iya Bu, P-nya. Ya sih. Cuman kalau misalkan maksudnya dituliskan seperti itu ya biasanya ya itu kadang kalau di buku-buku statistik juga banyak yang tidak konsisten kayak gitu. Jadi ini tadi sebetulnya dibacanya dari sekian kejadian itu berapa yang sukses gitu. Oh, berarti bukan nilai. Bukan peluang suksesnya. Tapi dari berapa kejadian, berapa yang sukses gitu. Ya, kadang-kadang memang di statistik itu kadang-kadang ibu terus terang baca buku statistik itu nggak bisa sekali baca langsung dong gitu. Jadi harus berkali-kali dibaca baru bisa dong. Karena itu tadi ada beberapa ya kayak notasi-notasi gini juga tidak konsisten. Yuk. Oke, Bu. Ada lagi pertanyaannya? Berarti ini dua-duanya harus dipelajaran, Bu, yang sama yang distrik juga. Yang diskrit. Ini diskrit. Peluang binomial itu untuk variabel acak diskrit. Iya deh, enggak, yang satu lagi tadi apa namanya, Bu? Yang continue. Iya, yang continue itu dipelajarin juga tetap. Ya, tetap. Oke, Bu. Ya. Ya, nanti ada sedikit itu tadi, ada sedikit yang berbeda nanti metodenya. Jadi seperti menentukan peluang kayak gitu. Kalau kayak gini kan menentukan peluang itu kita bisa pakai pakai teori peluang yang kita dapatkan di itu ya, di matematika wajib kan ya. Nah, kalau di continue itu kita tidak menggunakan itu untuk menentukan peluangnya. Jadi ya nanti kita lihat lah ya pertemuan minggu depan seperti apa serunya. Ini saja kepala saya sudah. Oke. Nah, kalau nggak ada pertanyaan,